Puji Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bagaimana kabar hanya hari ini? Bersuka cita? Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan. Oh, puji Tuhan. Kita bersuka cita di hadapan Tuhan, kita mengucap syukur di hadapannya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau datang memberikan ucapan syukur, memberikan rasa terima kasih kita ke hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan yang mau datang di hadirat-Mu, menikmati setiap lawatan Tuhan, menikmati jamahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami mau menaikkan setiap syukur kami kepada-Mu, memberikan pengagungan yang terbaik saat ini, hari ini, saat ini, saatnya Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian ini dengan penuh ucapan syukur. Katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Mari bersama katakan, terima kasih. Amin. Yesus. Haleluya. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu Selamanya. Terima kasih, terima kasih. Amin. Yesus, Yesus, katakan terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Dengan penuh keyakinan katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Dengan penuh ucapan syukur katakan, Terima kasih. oh Tuhan Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu
bersama kita bangkit berdiri, katakan terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Oh, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu. Hanya anugerah, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu, bukan memuji, bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu selamanya. Mari sembah Tuhan dengan segenap hati, memuji Tuhan. Suara kami memuji-Mu, hati kami menyembah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu hari ini Tuhan. Kami naikkan syukur padamu Tuhan. Kami sembah, kami agungkan Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib, kuasa-Mu dinyatakan. Mari dengan segenap hatimu menyembah Tuhan. Katakan syukur, katakan terima kasih. Dia selalu baik buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia ada bagi kita. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Uralabaya basikaya takaya ralabaya base, uralabaya basikia ralabaka iralabaya basikia, uralabaya basikia ralabo, yaralabaya basikia takaya ralabaya base. Kami mau gunakan waktu kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Dengan penuh kerendahan hati kita mau katakan terima kasih lebih lagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada yang lain selain anugerah-Mu Tuhan. Amin. Buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu. Haleluya. Katakan terima kasih hanya kepada Yesus. Oh, kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Amin. Bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu. Sekali lagi katakan
Tuhan selamanya. Tepuk tangan, berikan pujian, berikan pengagungan kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu baik, Tuhan tidak pernah gagal, dan Tuhan tidak pernah salah dalam kehidupan kami. Sekalipun apapun yang terjadi dalam hidup kami, dengan penuh ucapan syukur kami mau bilang terima kasih kepada Tuhan. Setiap hari kami mau katakan terima kasih kepadamu Tuhan, karena kami percaya Engkau ada bagi kami. Hari ini, saat ini, kami mau lebih lagi memuji Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik dan kami mau menikmati hadirat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan Amin. amin. Sekali lagi saya mau dengar amin yang semangat. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan itu kekuatan dan mazmur kita. Mari kita sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dari. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Lebih semangat daripada ini, katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami, haleluya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Saya mau dengar suara jemaat katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu puji padaku Tuhan takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Bersama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setianya, kasih setiamu tak pergi sampai selamanya. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Oh puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali lagi memuji Tuhan, menguatkan iman kita,
sebelum kita nanti diteguhkan dengan firman Tuhan. Haleluya. Lagu ini sudah 3 kali dalam minggu ini, dalam bulan ini dinyanyikan. Dan saya percaya ini suatu firman yang sangat menguatkan kita. Mari di setiap liriknya, nyanyikan dengan penuh iman, nyanyikan dengan ucapan syukurmu, tertuju kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna selamanya. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik, seturut kehendakmu. Ajarku mengenal hatimu, ajarku mengenal hatimu, percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Selamanya kami mau katakan, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu yang terbaik, seluruh kehendak. Mari berdoa bersama-sama. Oh Tuhan, kami mau percaya kepadamu. Iman kami melihat kuasa-Mu. Kami mengaminkan pujian ini Tuhan. Engkau bekerja mendatangkan kebaikan, Engkau bekerja mendatangkan kebaikan. Segala sesuatunya dalam kendali-Mu Tuhan. Oh kami percaya dengan iman kami. Kami belum melihat, kami tidak bisa memikirkannya, kami belum pernah mendengarnya, tapi iman kami akan percaya kepadamu Tuhan. Oh
kami percaya kepadamu Tuhan. Oh Yesus, kami percaya, kami percaya, sungguh kami percaya. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan di kelemahan. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan. Dengan penuh kepercayaan diri katakan, di kelemahan, di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Amin. Ku percaya Engkau bekerja kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Percaya pasti Tuhan akan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seluruh di waktu-Mu, di waktu-Mu yang terbaik, di waktu-Mu yang terbaik, di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Ralabaya rala kasih ya ralabaya kasih ya ralabaya ralabaya ralala ya kaya sih ya ralabaya kaya rala kaya sih ya ralabaya kasih. Oh berdoalah, 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 berdoalah. Engkau yang bisa berdoa dalam roh, berdoalah. Uralabaya kasih ya ralabaya sih kaya tak kaya ralabaya kasih. Oh ya sikia ralabaya basikia takaya ralabaya bas. Kurabaya basikia ralabaya basikia takaya bas. Kiralabaya baya sikia ralabaya basikia ralabaya ralabasi. Kiralabaya baya sikia ralabaya baya bas. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersuka cita pagi hari ini Tuhan. Sungguh dengan penuh ucapan syukur kami mau katakan terima kasih buat hadirat-Mu, buat lawatan-Mu, buat kuasa-Mu yang sudah Engkau nyatakan. Kami percaya di tempat ini ada Roh Kudus yang sudah bersama dengan kami. Oh kami menikmati hadirat-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah lega. Hati kami sudah bisa menerima firman-Mu yang akan meneguhkan kembali, yang akan menguatkan iman kami kembali, yang akan membukakan harapan kami kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih
Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Berkati semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kami akan pulang membawa berkat daripada Allah. Terima kasih Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama, katakan amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara bersuka cita, saya bersuka cita. Ada hadirat Tuhan di tempat ini. Sementara kita memuji Tuhan, Tuhan nyata kehadirannya di tengah kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan belajar. Ada dua ayat yang sama antara kitab Injil Matius pasal yang ke-7 dan Injil Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kita akan lihat Injil Lukas 11 ayat 9 dan ayat 10. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Itu sama ditulis dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7. Ya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Kemudian carilah, maka kamu akan mendapat, dan ketuklah, maka akan diberikan kepadamu. Saudara-saudara, kita punya Tuhan. Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, kalau ada masalah, kalau ada problem, kalau ada kesulitan, saya mengajak umat Tuhan semua untuk yang pertama kali mesti ingat kepada Tuhan. Mari katakan sama-sama, ingat kepada Tuhan. Kadang-kadang dalam pergumulan-pergumulan kehidupan ini, pikiran kita dibawa kepada yang lain-lain, saudara-saudara. Misalnya dalam kebutuhan, misalnya dalam keadaan sakit, langsung kita cari pertolongan. Mana ya? Oh ini lebih ahli. Oh ini pintar. Oh ini hebat. Orang ini mampu dan sebagainya. Tetapi di atas semua itu, kita punya Tuhan yang berkuasa. Dia pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dan kalau saudara minta, maka saudara akan menerimanya. Nah, saudara-saudara, kita lihat beberapa contoh dalam Alkitab. Ya, Hana minta anak kepada Tuhan. 1 Samuel 1 ayat yang ke-27. Mari kita lihat contoh ini. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Hana berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, meskipun dalam kesungguhannya itu, Imam Eli berkata, kalau mabuk ya jangan di sini, begitu. Imam Eli, ya. Saudara-saudara, tapi Hana nggak peduli, dia berdoa, aku bukan perempuan mabuk, aku bukan perempuan dursila, aku sedang dalam pergumulan dan aku sedang berdoa, mohon kepada Tuhan. Dan Tuhan kabulkan. 1 Samuel 1 ayat 27, untuk mendapat anak ini aku berdoa dan Tuhan telah memberikannya kepadaku apa yang kuminta. Tuhan memberikan apa yang Hana minta. Tuhan memberikan apa yang saudara-saudara minta kepadanya. Yang percaya bilang amin. Masalahnya adalah banyak orang yang gak minta sama Tuhan. Kadang saya mendengar saudara-saudara, masa Tuhan gak tahu kebutuhan saya? Ya, Tuhan tahu.
Tapi kalau Anda minta kepada Tuhan, itu satu hal yang ditulis oleh Alkitab. Mintalah, ya. Ada contoh yang lain, seorang pemuda yang namanya Salomo. Dia mau jadi raja. Dia diangkat menggantikan bapaknya Daud. Dia minta sama Tuhan, minta apa? Hikmat, dikasih. Bahkan bukan cuma hikmat, ada ekstra-ekstra, ada tambahan-tambahan yang Tuhan berikan kepada Salomo. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Mintalah, apa yang akan aku beri samamu? Mintalah. Hei saudara-saudara, mintalah. Alamatnya jangan salah, kepada Tuhan. Mintalah. Kasih tahu kanan kiri, minta sama Tuhan. Kasih tahu. Ya, saudara-saudara, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Saudara, dikasih apa yang diminta, mintalah. Salomo minta hikmat, dikasih, diberi sama Tuhan. Bahkan saudara-saudara ada tambahan-tambahan, kekayaan, kelimpahan dan sebagainya. Tuhan berikan kepada Salomo. Kayanya luar biasa. Itu istana dibangun dalam waktu 13 tahun. Itu bait Allah dibangun dalam waktu 7 tahun. Begitu megah, lapis emas dan sebagainya. Mintalah. Bahkan Tuhan menyediakan lebih daripada saudara minta. Apa yang tidak pernah mata lihat, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang gak pernah muncul di dalam hati, Tuhan sediakan buat saya dan saudara yang mengasihi Tuhan. Yang percaya bilang amin. Mari kita baca ayat itu. 1 Korintus pasal yang kedua. Ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya mengaminkan ayat-ayat ini, saudara-saudara. Kadang-kadang saya nggak pernah berpikir untuk kejadiannya, untuk keadaannya yang akan datang. Cuman saya minta Tuhan tolong berkati pembangunan gereja. Tuhan menolong sampai hari ini. Dan ketika Tuhan menolong sampai hari ini, gak berhenti sampai hari ini. Tuhan menolong sampai selesainya. Mari jemaat katakan sama-sama amin. Tuhan menolong sampai selesainya. Iya, saudara-saudara, Tuhan terus bekerja. Tuhan terus menolong kita. Oleh sebab itu ketika Salomo minta, Tuhan kasih. Minta hikmat. Kadang-kadang beberapa banyak di antara kita, hikmat itu jangan dihubungkan dengan pendidikan di sekolah saja. Diajarkan di sekolah, SD, SMP, SMA, universitas. Nah, kalau kamu mau ujian tes, ayo minta hikmat sama Tuhan. Jadi hikmat Tuhan itu jangan cuma dihubungkan dengan matematika, fisika, kimia, biologi, atau bahasa, atau keadaan apa, hukum atau kedokteran. Bukan cuma itu. Hikmat Tuhan itu begitu dalamnya, begitu lebarnya, dan luar biasa. Firman itu adalah jawaban yang luar biasa. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan Salomo ketika diperhadapkan pada dua orang wanita yang
punya anak, satu anaknya mati, satu perempuan bilang itu anak saya, perempuan yang lain bilang itu anak saya. Oh, itu malam-malam ditukar. Oh, enggak, itu anak saya. Di dalam keadaan yang demikian, saudara-saudara, hikmat yang luar biasa daripada Tuhan itu nyata. Salomo kemudian mengucapkan satu kalimat, pengawal, siapkan pedang. Kita belah anak ini jadi dua. Ketika dibelah jadi dua, separuh kasih ibu yang satu, separuh kasih ibu yang lain. Satu ibu berkata, stop, jangan, kasihkan saja kepada ibu itu, jangan. Tapi ibu yang satu berkata, oh ya, baik, silakan, apa yang terbaik dibelah jadi dua. Maka Salomo dengan hikmat Tuhan berkata, kasih, ini ibu yang benar. Ibu yang benar tidak menghendaki kematian anaknya. Ibu yang benar tidak menghendaki keadaan yang demikian terhadap anaknya. Berikan kepada dia. Sementara ibu yang satu, saudara-saudara, bukan yang asli. Kita membaca peristiwa ini, hari ini, kita mikir itu mudah. Kita mikir itu, ya memang itu kejadiannya seperti itu. Tetapi pada waktu itu Salomo harus mengambil satu keputusan. Tapi dengan hikmat Tuhan, maka semuanya itu bisa nyata. Apa yang tersembunyi, apa yang gak kelihatan, apa yang gak nampak, tiba-tiba begitu nyata dengan hikmat daripada Tuhan. Ya, saudara-saudara, ada satu contoh lagi, pegawai istana yang minta anaknya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, disembuhkan. Anak pegawai istana ini mengalami kesembuhan yang luar biasa. Kalau Anda sakit, yang pertama kali ingatlah kepada Tuhan. Saya tidak melarang untuk ke dokter, saya tidak melarang saudara berobat, oh silakan. Beberapa saudara-saudara ada yang sakit dibantu dengan medis, itu baik. Yang gak boleh dibantu, dengan dukun. Tidak boleh dibantu dengan orang-orang pintar, paranormal dan sebagainya, meramal nasib dan seterusnya. Ataupun pergi ke orang-orang pintar dengan ilmu-ilmu, katanya ilmu putih bisa menolong, hitam putih sama saja. Berobat secara medis oke. Kemudian berobat secara timur, secara barat dunia medis. Timur biasanya ini dari China. Oke, saudara-saudara, itu silakan. Tapi nomor satu, mari kita punya Tuhan yang menyembuhkan, Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Siapa yang percaya Tuhan kita, Tuhan yang menyembuhkan, katakan amin. Ayo datang sama Tuhan, minta sama Tuhan. Ya, saudara-saudara, ada beberapa penghalang doa kita. Ini yang penting kita akan lihat pagi hari ini. Yang pertama, apa sih yang menghalangi doa saya? Apa sih yang membuat doa saya itu rasanya cuma sebatas plafon? Ini lantai 2, ya, plafon. Ada lantai 3, lantai 2 sudah cordak, doanya cuman sebatas plafon. Lantai 3 enggak dengar, Tuhan juga enggak dengar. Apa yang menghalangi? Plafon kah? Enggak. Yang menghalangi itu dosa. Mari katakan sama-sama, dosa adalah penghalang. Mari katakan lebih keras, dosa adalah penghalang. Ini loh yang menghalangi. Kalau kita tulus, kalau kita hidup benar, kalau kita menyenangkan Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, itu gak ada penghalang. Plafonnya tinggi sekalipun. Nanti di gereja kita plafonnya tinggi, saudara-saudara, 6 meter, ya, plafonnya. Bahkan yang paling tinggi lebih lagi dari itu.
Bukan karena ketinggian yang menjadi penghalang, tapi dosa yang menjadi penghalang. Mari kita baca Yesaya 59 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa ini loh Bapak Ibu yang menjadi penghalang kita. Ketika kita mentok, kita berdoa mentok. Kita berdoa sudah sampai plafon saja suaranya, dibatasi dengan dinding, gak bisa tembus sampai ke sorga. Dosa. Pagi hari ini kita berurusan dengan Tuhan. Tuhan itu kalau lihat dosa dan salah bukan cuma dalam perbuatan, lupakan sampai angan-angan, cita-cita kita, perbuatan kita, kata-kata kita. Ayo kita perhatikan itu. Supaya hidup kita menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Banyak orang mau menyenangkan Tuhan, mau kelihatan cuma nampak baik di depan saja, tapi hati juga. Kalau ada hati yang gak bagus pagi hari ini, saya tidak bisa membaca hati saudara. Kalau ada hati yang gak jujur pagi ini, kalau ada hati yang gak tulus hari ini, kalau ada hati yang menipu hari ini, cepat-cepat kita buang, cepat-cepat kita pinggirkan. Karena dosa itu yang menghalangi seseorang hubungan dengan Tuhan. Tapi begitu dosa ini dibuang, bahkan sampai pikiran, angan-angan dan cita-cita kita, dosa itu direncanakan mulai dalam hati dan pikiran saudara-saudara. Mulai merencanakan, ngatur strategi, caranya ngomong supaya enggak ketahuan bagaimana, supaya diatur sedemikian rupa. Diatur sedemikian rupa. Tapi itu yang justru menjadi penghalang. Allah cari orang yang tulus, dan itu ketemu di antara kita hari ini. Kiranya semua saudara yang hadir adalah orang-orang yang tulus dan yang mau menyenangkan Tuhan. Yang mau menyenangkan Tuhan bilang amin. Ya, saudara-saudara, apalagi yang menjadi penghalang hubungan dengan keluarga? 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya dosamu jangan terhalang. Iya, ya. Jadi dalam keluarga mari kita juga terus untuk memperbaiki kekurangan satu dengan yang lain. Suami istri kita bukan malaikat Bapak Ibu Saudara, bukan malaikat. Tetapi sementara ada kekurangan, sementara ada kelemahan, saling mengampuni, bahkan 70 kali 7 kali kata firman Tuhan. Saling melengkapi, saling membangun, saling mendorong, saling menasehati di dalam Kristus. Bersatu, bersekutu bersama-sama, berdoa bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Doa kita enggak terhalang. Ya, doa kita enggak terhalang. Saudara-saudara, ini luar biasa. Kita lihat sekarang yang berikutnya, bagaimana syaratnya supaya permintaan kita itu, doa kita itu diberikan sama Tuhan. Yang pertama, mintanya yang benar. Bilang sama-sama, minta yang benar. Nah iya, Salomo minta yang benar, minta hikmat dia. Dia enggak minta kebinasaan musuhnya, dia tidak minta kekayaan yang berlimpah-limpah, nggak minta hikmat, mintanya yang benar.
Kalau Anda minta yang salah, Tuhan, kiranya orang yang jahat sama saya ketubruk, meninggal, patah kakinya. Wah, itu jangan. Ya, Tuhan, orang yang merugikan saya, kiranya bisnisnya hancur, berantakan, berkeping-keping. Wah, jangan. Malah berkati. Saudara-saudara, permintaan yang benar. Kalau salah mintanya, maka enggak diberi. Kita lihat Yakobus, surat Yakobus, pasal yang keempat, ayat 2 dan 3. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nanti baca lagi berulang-ulang di rumah ayat ini, Yakobus 4. Diulangi lagi. Kenapa sih saya kok minta sama Tuhan kok enggak dapat? Saudara-saudara, kenapa? Karena pada waktu minta enggak dapat, kamu membunuh, kamu iri, kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu tengkar, marah, berkelahi, kamu nggak dapat apa-apa. Ya, jadi kalau saudara minta, jangan terus ada embel-embel yang lain, tunggu saja. Terus kemudian nggak berdoa. Kenapa kamu nggak memperoleh? Lah kamu nggak berdoa, kamu nggak minta. Tapi kamu sudah berdoa, kamu nggak menerima juga. Kenapa? Salah doamu. Kenapa salah berdoa? Karena kamu mintanya itu untuk kamu habiskan, memuaskan hawa nafsumu. Nah, ini penting. Minta untuk kamu, untuk menghabiskan, untuk hawa nafsumu. Minta kaya, supaya bisa nikmati dunia ini. Beda, orang minta diberikan berkat Tuhan jasmani. Tuhan, dengan berkat ini saya akan pakai untuk memuliakan Tuhan. Amsal pasal yang ketiga. Beda. Dipakai punya cita-cita, rumah bagus, punya kendaraan bagus dan sebagainya. Untuk apa? Supaya nyaman. Supaya apa? Senang. Supaya apa? Menikmati dunia ini. Salah. Kalau saudara minta supaya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ya, salah berdoa. Mintalah dalam nama Tuhan Yesus. Nah ini. Kalau berdoa, saya selalu ngomong kepada orang-orang yang dipastori, kepada yang memimpin doa, jangan lupa kalau berdoa selesainya ditutup dengan dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa sih Pak? Kok enggak langsung aja haleluya amin? Lah, ayatnya ada, mintalah dalam namaku. Nah itu. Bukan dalam namanya pendeta, bukan dalam namanya hamba Tuhan, dalam namaku. Nah ini ayatnya. Kalau saya mengajar selalu saya ingatkan, kadang-kadang ada mahasiswa yang pimpin doa enggak pakai dalam nama Tuhan Yesus. Saya ingatkan, kalau berdoa ini pakai dalam nama Tuhan Yesus. Di kelompok sel atau di persekutuan sel diingatkan juga. Kalau berdoa jangan terus terima kasih Tuhan Engkau baik dan semua kita mengucap syukur haleluya amin. Loh, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita lihat ayatnya. Dalam Yohanes 14 ayat 13, Injil Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengerti bilang amin. Nah, nanti ya, kalau berdoa dalam setiap kesempatan.
Mau doa mau makan, mau doa mau pergi, mau di dalam doa malam, mau saat kebaktian pujian penyembahan, mau doa apa saja, mintanya dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi kalau berdoa jangan lupa tentang satu hal ini, ya. Yang ketiga, permintaan itu yang sepakat, yang sehati. Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sepakat. Mari katakan sama-sama, sepakat. Mari katakan lagi, sepakat. Nah ini saya sering praktek sama istri, sama keluarga, ya, sepakat. Kalau sudah sepakat, kuat saudara-saudara, kuat. Tentang membeli, misalnya Mitra Raya A37 yang kita pakai buat gereja, sepakat. Tentang membangun, sepakat. Sepakat dulu. Di Punggur buka pos pelayanan, sepakat. Membangun, sepakat. Bangun lagi lebih bertingkat, sepakat. Sepakat, kalau udah sepakat itu luar biasa. Kekuatan, kesehatian, kesepakatan. Saudara-saudara, di dalam keluarga mungkin ada yang suaminya atau istrinya yang belum mau diajak sepakat. Enggak apa-apa, sepakat sama anaknya dulu. Tapi tentunya permintaan yang cocok dengan firman, ya. Kalau salah minta enggak bisa. Tadi salah minta, Yakobus pasal yang ke-4 tadi, salah minta. Kalau itu sudah sepakat sehati, minta dalam nama Tuhan Yesus, dan permintaannya itu cocok dengan firman Tuhan, udah pasti saudara akan mendapatkannya. Yang percaya katakan amin. Ini janjinya. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Pasti jadi. Janjinya Tuhan pasti digenapi. Yang keempat, harus tinggal di dalam Yesus. Harus tinggal dalam Yesus. Carang itu nempel dengan pokok anggurnya. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta. Ini ayat-ayat tentang minta banyak sekali saudara-saudara. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, tinggal dalam Yesus. Saya mau terus tinggal di dalam Dia. Minta. Tapi kalau keluar, kalau mau menuruti daging, orang Surabaya bilang sakarepe dhewe, semaunya sendiri. Mau dibentuk enggak mau, mau diolah enggak mau dinasehati enggak mau terima, diomongin bantah, diomongin enggak mau. Saudara-saudara, di luar ini mau minta enggak bisa. Di dalam Yesus, tinggal di dalam Dia. Dan yang kelima, ini penting saudara-saudara, mintanya itu dengan iman, yakin, percaya. Kata-katanya kata-kata iman. Saya selalu mengajar bukan kata-kata positif. Kata-kata positif itu baik, di luar sana nggak ngerti kata-kata iman.
Kalau dalam pelatihan-pelatihan selalu mereka bilang berpikir positif, berkata positif. Tapi kalau dari mimbar ini saya selalu mengatakan berpikir dengan iman, berkata dengan iman. Karena dasar iman itu firman Allah. Orang dunia menggunakan kekuatan positif aja hasilnya banyak hasil. Lah kalau saudara menggunakan iman, hasilnya akan jauh lebih besar. Yang percaya katakan amin. Ini iman. Coba kita baca. Markus pasal yang ke-11. Ini penting. Ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa yang saudara minta? Apa yang saudara doakan? Yakin, percaya. Terima kasih Tuhan, saya sudah menerimanya. Kalau kita mau praktekkan ini, mulut kita mengucap syukur. Minta, terima kasih Tuhan. Engkau sudah dengar doa saya. Terima kasih, Engkau sudah memberikannya buat saya. Itu kata-kata iman. Abraham ngomong kepada kedua bujangnya, kamu tinggal di sini, saya pergi sembayang, kami akan pergi sembayang di sana, lalu kami akan kembali kepadamu. Ishak bertanya, api ada, kayu ada, batu ada, pisau ada. Di mana anak domba? Tuhan yang menyediakan anakku. Ini bukan kata-kata positif. Ini iman. Kiranya setiap saudara memiliki kata-kata iman. Kata-kata iman itu berdasar janji-janji Tuhan. Kata-kata iman itu berdasar firman Allah. Orang dunia nggak ngerti. Orang dunia nggak paham. Dia ngertinya pikir positif, kata-kata positif. Tapi dari tempat ini saya mau mengajarkan kepada setiap saudara-saudara. Kita bukan berpikir positif, tapi berpikir sesuai firman. Kita bukan berkata positif, kita berkata-kata sesuai dengan firman Allah. Yang ngerti bilang amin. Yang ngerti bilang amin. Oleh sebab itu, untung sekali kalau saudara belajar firman, baca firman. Iman itu timbul ketika saudara mendengar firman. Haleluya. Ya, saudara-saudara, yang berikutnya mintalah, carilah maka kamu akan mendapat. Ya, saudara, Daud senantiasa mencari Tuhan. Cari Tuhan, cari itu satu kata-kata usaha, kalimat kerja. Kalau kunci saudara hilang, saudara cari. Mencari kan bukan pakai mulut, ada usaha. Di mana kunci? Di mana kunci? Kunci, kunci di mana? Sambil duduk, kunci di mana? Kunci. Tahu-tahu datang sendiri kunci. Enggak, cari. Mencari itu kalimat kerja, usaha. Saudara datang ibadah untuk mencari Tuhan, iya. Ada waktu, ada tenaga, ada biaya, bensin, ada lagi korban dan sebagainya untuk mencari Tuhan. Saudara, 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ini adalah usaha. Pagi-pagi bangun, pagi berdoa, ya, mencari wajah Tuhan, mencari Tuhan. Kalau nggak ada usahanya mending tidur terus, ya. Tapi mencari Tuhan, mencari kekuatannya, mencari wajahnya. Itu Daud. Pagi-pagi dia berdoa. Dia datang sama Tuhan. Sebelum merekahnya fajar, dia hampiri Tuhan. Itu pemazmur. Orang setiap umat Tuhan, mari kita juga belajar ya. Bangun tidur kita ingat Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Membaca firman Allah. Ini luar biasa loh saudara-saudara. Ini luar biasa. Sementara orang-orang banyak di luar sana gak peduli
Yang penting cari duit, cari duit, cari duit, cari duit, cari duit, kerja, kerja, kerja. Tapi diawali semua itu, saudara mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, terus kemudian mencari perkenanan Tuhan. Diawali dengan itu, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Sekaliannya akan dilimpahkan kepadamu. Haleluya. Raja Usia, selama dia mencari Tuhan, Tuhan buat berhasil dalam apa yang dikerjakannya. Oleh sebab itu, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tadi saya membaca satu ayat, tapi saya mau ulang, nanti Pak Max akan bacakan Injil Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hari ini kita datang mencari wajahnya. Hari ini kita datang di tempat ini mau bersekutu dengan Dia, mencari Tuhan. Ada pengorbanan baik waktu, tenaga, biaya, uang dan sebagainya. Saudara cari Tuhan, dan ketika orang mencari Tuhan akan ketemu dengan Tuhan. Kalau saudara datang dengan kerinduan, bukan karena keterpaksaan, dengan kehausan, bukan karena mau motivasi yang lain, saudara akan ketemu Tuhan. Dan di sini hadirat Tuhan sangat limpah, dan Tuhan akan bekerja di dalam setiap hidup kita. Cari Tuhan. Saudara cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Satu ayat lagi, yaitu di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 dan ayat 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi carinya bukan yang di bumi saja, tapi yang di atas. Fokus manusia banyak di bumi, di atas tidak. Dan setan berusaha mengalihkan fokus. Udah nggak usah cari yang di atas, cari yang di bawah. Ajaran-ajaran yang dikeluarkan oleh berbagai-bagai kadang hamba Tuhan, juga kadang-kadang justru bukan fokus ke atas, tapi cuma fokus dalam dunia ini. Tapi kiranya setiap saudara-saudara yang hadir, fokus, carilah perkara-perkara yang di atas. Siapa yang mau mencari perkara yang di atas, katakan amin. Bilang amin. Saya mau cari yang di atas. Beri waktu saudara-saudara. Dan yang ketiga, cari Tuhan. Ia berkenan untuk ditemui. Coba kita baca ayat ini, penting sekali. 1 Tawarik 28, 1 Tawarik 28 ayatnya yang ke-9. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti setiap segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Takut saya kalau saya meninggalkan Tuhan, saya akan dibuang oleh Tuhan. Jemaat, jangan ada satupun yang meninggalkan Tuhan, dibuang sama Tuhan. Saya lihat beberapa orang saudara sungguh-sungguh setia. Saya bersyukur sama Tuhan. Terus setia. Jangan tinggalkan Tuhan, dibuang. Tapi kalau orang mencari Tuhan, ya berkenan untuk ditemui. Kadang-kadang jumpa dengan pembesar, jumpa dengan pejabat, nunggu waktu begitu lama. Udah begitu lama ditunggu, enggak datang juga. Atau diwakilkan kepada yang lain.
Itulah pejabat. Seringkali terus diwakilkan dan sebagainya. Pejabat yang mana satu Pak? Ya macam-macam. Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Tuhan, saudara cari, Dia berkenan untuk ditemui. Yang percaya bilang amin. Itu Tuhan loh. Maha besar, maha kuasa, pencipta langit bumi. Gak ada tandingannya. Lebih dari penguasa-penguasa di dalam dunia ini. Siapapun penguasanya, Tuhan lebih besar. Tapi kalau saudara mencari Tuhan, ketemu. Saudara mencari Pak Presiden, sulit untuk bisa bertemu, sulit saudara-saudara. Atau presiden luar negeri, sulit. Yang di sini pernah ketemu Pak Presiden, salaman foto bersama? Halo, susah ya. Tapi tiap pagi kita cari wajahnya. Tuhan berkenan ditemui oleh saudara-saudara. Amin. Amin. Ya. Haleluya. Cari firman Tuhan. Coba kita baca. Yesaya 34 ayat 16. Yesaya 34 ayat 16. Carilah Tuhan di dalam kitab Tuhan dan bacalah. Satupun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan dan yang satu tidak kehilangan yang lain. Sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut Tuhan dan roh Tuhan sendiri telah mengumpulkan mereka. Ya, 66 kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel sampai Wahyu. 66 kitab sudah dikumpulkan. Penulis berbagai latar belakang. Tapi Roh Kudus sudah kumpulkan itu semua. Baca, cari firman Allah. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ketok. Ketok. Pintu akan dibukakan. Pintu akan dibukakan. Mengetok, Yesus adalah pintu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Mengetok pintu. Yesus adalah pintu. Mengetok pintu, pintu akan dibukakan. Berita Injil, keselamatan di dalam Yesus Kristus akan terus diberitakan di mana-mana. Dan saya yakin keluarga saudara, sahabat saudara, teman saudara, ketika pintu itu mulai diketok, terbuka dan mereka akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Artinya tidak lama lagi akan terjadi panen jiwa-jiwa sebab pintu itu diketok. Yesus membukakan. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Keselamatan jiwa-jiwa akan terjadi lewat saudara-saudara. Keluarga saudara diselamatkan, teman-teman saudara diselamatkan, dan orang-orang di dekat saudara juga diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Ketok pintu, doa. Ketok pintu. Tuhan tolong keluarga saya, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong sahabat saya, rekanan saya, tolong dalam nama Yesus. Ketok pintu, akulah pintu. Keselamatan akan terjadi. Mari kita bangkit berdiri. Ku percaya Engkau bekerja. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketoklah pintu akan dibukakan kepadamu. Janjinya luar biasa. Mintalah maka akan diberikan. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan.
terima kasih. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Mampu kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu, amin. percaya jalanmu lah yang terbaik. Ya, benar. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Amin. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan akan jalanku. Amin. Di waktumu yang terbaik. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku percaya Engkau bekerja. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Kami percaya padamu Tuhan. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik. Turut di waktumu yang terbaik dalam kehidupan kami, di waktumu yang terbaik. Turut kehendak di waktumu yang terbaik dalam kehidupan kami, di waktumu yang terbaik. Turut kehendak. Kami bersyukur pada Tuhan. Kau mengingatkan kami waktu-waktumu Tuhan kepada hidup kami. Kiranya jalanmu Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Kami percaya, kami mau percaya kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami yang hidup, Tuhan kami yang hidup. Janjimu selalu terjadi di dalam kehidupan kami. Kiranya pagi ini Tuhan kami mendapatkan kesegaran, keiman yang baru Tuhan. Hidup kami dibangkitkan kembali Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di dekat sekeliling kami. Kalau pada saat ini mengalami banyak Tuhan pergumulan-pergumulan hidup, baik di dalam keluarga, di dalam setiap kehidupan mereka, maukah Tuhan turun tangan kepada mereka, menjamah dan memberikan yang terbaik. Pemulihan di dalam keluarga, pemulihan di dalam pekerjaan dan ekonomi Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Kau berikan kami Tuhan. Tapi yang kami percaya, kami tak tahu jalan kami ke depan. Tapi yang kami percaya, ketika kami berjalan dengan Engkau Tuhan,
Kau menyertai kehidupan kami, dan kami akan menemukan pintu itu, dan kami akan masuk di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kaulah kehidupan kami, Kaulah harapan kami, dan Kaulah segalanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kehidupan gembala kami Bapak Pendeta Hadi beserta istri dan anak-anaknya. Di dalam setiap pelayanannya Tuhan, kiranya Tuhan tambahkan hikmat, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu, dari firman-Mu Tuhan, menjadikan rema dalam kehidupan kami, dan kami dapat menemukan kebenaran dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih, berkati dengan umur panjang, damai sejahtera, dan kesehatan yang baik. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami juga berdoa di dalam pembangunan gereja kami sampai saat ini. Tangan Tuhan yang sudah menolong kami, tangan Tuhan yang sudah menyertai kami. Kami melihat kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami, dalam pembangunan gereja kami ini. Kiranya Tuhan menolong kami dengan cuaca, dengan tukang yang baik, dan semua pembangunan ini dengan tim Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong. Kau berkati Pak Petrus dalam kesehatannya, Kau berkati di dalam kehidupannya Tuhan, di dalam segala hal Tuhan. Terima kasih semuanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Pak Jokowi, Wakil Presiden kami Bapak Mu'aruf Mamin, menteri-menteri yang ada, TNI, Polri kami, dan segenap unsur pemerintahan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, tambahkan hikmat dengan takut akan Tuhan di dalam segala hal ketika mereka mengambil keputusan. Berkati juga kota Batam di mana kami tinggal, dan juga kota-kota di mana saudara-saudara kami mengikuti live streaming. Kiranya Tuhan menolong kota ini dijauhkan dari segala bencana, dan kota yang makmur, kota yang damai, kota yang bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, doa kami alaskan Tuhan. Dan Kau berkati kami, kedekatlah tangan-Mu bagi setiap kami. Diberkatilah Engkau dengan kesehatan-Mu, diberkatilah Engkau dengan umur panjang-Mu, diberkatilah Engkau di dalam keluarga-Mu, diberkatilah Engkau dalam pekerjaan-Mu, diberkatilah dalam setiap aktivitas-Mu dibuat berhasil oleh karena tangan Tuhan yang kuat. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam cinta dan kasih-Nya Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, berkat itu turun sekarang sampai selama-lamanya. Berkat itu hanya di dalam nama Yesus kami terima. Haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Sebelum pulang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita tetap bangkit berdiri saudaraku, kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan di mana kami beribadah, dan kami juga akan memberikan persembahan untuk gereja ini, untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan juga untuk pembangunan gereja Tuhan. Kiranya Tuhan tambahkan kami dengan hikmat, dengan sukacita, sukarela ketika kami memberikan persembahan ini. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih untuk semua berkat yang Kau berikan bagi kami, dan Kau akan membalas dengan berlipat-lipat kali ganda ketika kami memberikan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin.